Sobat, kita jumpa lagi dalam video kali ini ya. Kebetulan nih saya lagi di tengah sebuah sawah, hamparan sawah yang luas. Ada saung kecil di sini. Anginnya sejuk sekali di sebuah daerah di pelosok Cianjur yang ketinggiannya mungkin dari permukaan laut tuh udah sekitar 800-an meter, jadi sejuk lah udaranya. Ya alhamdulillah ya. Itu ada suara traktor. Ada yang lagi membajak sawah dengan traktor. Sana ada suara anak-anak kecil bermain di sawah sambil apa namanya tuh, berebut layangan putus ya, lagi musim layangan. Bulan September, oh sorry, tanggal 2 Oktober 2 Oktober 2021. Nah di sana ada jalanan ya. Karena ini hamparan luas ya, nggak banyak penghalang, jadi walaupun motor itu jauh di sana di jalanan, kalau dia ngegas dengan knalpot bisingnya itu kedengeran sampai sini, mungkin sekitar 1 km jaraknya dari tengah sawah ini. Ya itulah deskripsi suasana di sini. Dan kalau di situ ada masjid, itu agak jauh juga masjidnya, mungkin sekitar 500 meter. Tapi kalau dia berkumandang azan di situ, kedengaran semana-mana ya, sangat keras ya, dengan apa, toa yang kencang. Tidak sepi gitu, di tengah sawah, di pelosok, tapi nggak sepi. Itulah Pulau Jawa. Oke. Kemarin saya jalan-jalan, olahraga, jalan kaki, dan saya menjumpai, saya melihat 2 ekor kambing di dalam kandangnya, tapi kepalanya keluar gitu. Itu kepala kambing itu sangat indah ya bentuknya, dengan tanduk yang begitu besar dan panjang, dan tanduk yang belum pernah saya lihat sebelumnya secara langsung ya. Begitu mendominasi dimensi keseluruhan kepalanya kambing itu, jadi gede banget lah tanduk itu. Nah, itu begitu indahnya, sangat ya, kalau istilahnya anak zaman sekarang mungkin satisfying banget tuh bentuk dari kepala kambing dan tanduknya itu. Kombinasi bentuk atau ya katakanlah desain yang sangat satisfying, sangat enak untuk dilihat, indah lah gitu. Nah, tapi kemudian saya ingat bahwa kepala kambing itu merupakan simbol dari setan. Gini, dalam sejarah peradaban manusia ada simbol satanik atau pemikiran satanik itu yang berupa kepala kambing dengan tanduknya. Ya. Itu bisa kita lihat dari buku-buku sejarah tentang pemikiran atau filsafat dari Eropa ya, dari Prancis terutama. Itu disimbolkan sebagai, atau kepala kambing dengan tanduknya itu menjadi simbol satanik. Dan di Amerika sampai sekarang, gereja setan di Amerika itu menggunakan kepala kambing dengan tanduknya sebagai simbol dari gereja itu. Nah, suara motor kedengeran kan? Kalau jauh sekali itu. Nah, kembali ke topiknya itu. Penasaran kenapa bentuk kepala kambing dengan tanduk yang begitu indah dan enak dilihat itu kok dijadikan simbol pemikiran yang oleh banyak orang dianggap sebagai sesat, kegelapan ya, kejahatan, keburukan ya. Kan setan kan, banyak orang yang mengidentikan setan dengan keburukan,
kejahatan dan sebagainya kan. Kenapa yang indah itu justru dijadikan simbol sesuatu yang dianggap buruk oleh sebagian besar orang ya. Harusnya kan kalau keburukan, kejahatan dan sebagainya ya dia lambangnya harusnya seram-seram kan. Tapi ini kenapa justru yang indah, kepala kambing dengan tanduk yang begitu indah dilihat ya. Nah ini kan sudah masuk waktu asar ya, azan berkumandang di setiap masjid yang ada di sekitar sini. Indah kedengarannya ya, walaupun banyak orang yang mempertanyakan kenapa azannya itu pakai toa gitu, sehingga ada orang-orang yang merasa terganggu dengan kebisingannya ya. Bahkan Dewan Masjid Indonesia ya sempat juga kan mengangkat isu masalah kebisingan dari toa masjid, sehingga katanya harus diatur volumenya atau kualitas toanya ditingkatkan gitu. Jadi jangan toa yang desibelnya terlalu tinggi gitu. Pasti ada speaker yang lebih bagus daripada toa gitu ya. Jadi azan tuh kedengarannya tuh enak gitu. Ini yang saya jauh dari masjid aja nih, di tengah sawah aja, keras sekali kan suaranya. Nah, keras sekali, dan itu bersaut-sautan di mana-mana, berbagai masjid ya. Bayangkan kalau orang yang tinggal dekat dengan masjid itu dan dia tidak beragama Islam, nah, betapa dia harus punya ekstra toleransi, ekstra kesabaran ya. Ya tapi whatever lah itu debatable ya. Tapi kalau masalah tingkat kebisingan yang mengganggu atau tidak, itu ada ininya, ada ukurannya. Misalnya kayak undang-undang lalu lintas di Indonesia kan mengatakan bahwa knalpot motor itu tidak ditilang kalau kebisingannya di bawah sekian desibel, ada ukurannya. Dan dia akan ditilang kalau kebisingannya ada di atas sekian desibel. Nah, ukuran desibel itu juga mungkin berlaku secara umum di dunia ini, di negara-negara maju bahkan lebih strict lagi masalah polusi suara. Nah, apakah ini bisa dimasukkan sebagai polusi suara? Itu tergantung komitmen politik dari publik sendiri ya. Kalau publik Eropa, Amerika pasti sudah hampir pastilah kebanyakan mengatakan ini polusi suara. Azan yang begitu bising dengan toa ini, mereka pasti mengatakan polusi suara. Karena secara politik mereka tidak mendukung panggilan sholat dengan cara seperti ini. Panggilan gereja pun mereka cuma lonceng aja kan, teng cuma gitu. Nah jadi mereka pasti akan mengatakan azan yang keras dari toa ini sebagai polusi suara. Tapi kalau orang Indonesia atau di negara-negara Islam yang mayoritas penduduknya Islam, yang mereka akan cenderung tidak mengatakan azan dengan toa yang kencang itu sebagai polusi suara. Jadi memang karena berbeda komitmen politiknya, juga berbeda persepsinya. Ya itu hanya intermezzo aja. Kita kembali ke topik utama kita tentang tadi kenapa kepala kambing itu menjadi simbol dari pemikiran satanik yang dianggap jahat dan sebagainya oleh banyak orang ya. Walaupun nggak semua orang menganggap satanik itu jahat ya. Itu hal lain yang bisa kita bahas berikutnya. Nah, ternyata pada tahun 1856 itu ada seorang pemerhati masalah spiritual, namanya Eliphas Levi, orang Prancis ya. Itu saya juga baca dari referensi dari bbc.com. Dialah orang yang pertama kali menggambar sosok berkepala kambing, sosok manusia berkepala kambing, tetapi dia seperti tidak jelas jenis kelaminnya. Dia mempunyai
payudara seperti wanita, tapi secara keseluruhan sosoknya itu adalah laki-laki. Nah, itu disebut diberi nama ya, gambar dari Levi itu diberi nama Baphomet. Sketsa atau penggambaran manusia berkepala kambing itu dilakukan oleh Eliphas Levi itu berdasarkan pemahaman publik sebelumnya, bahwa dulu ketika pasukan Templar itu berperang dengan pasukan Islam di Eropa ya, itu pasukan Templar itu mengalami kekalahan. Kemudian dikatakan oleh Levi dalam bukunya itu bahwa ada penyiksaan terhadap pasukan-pasukan Templar yang kalah. Nah, para penyiksa pasukan Templar itu, ini menurut Levi ya, itu ternyata dia para penyiksa pasukan Templar itu merupakan sosok tentara-tentara yang mengagumi seseorang yang bernama Baphomet. Nah, seseorang yang bernama Mahomet. Nah, ternyata Mahomet itu merupakan plesetan atau interpretasi bunyi yang buruk dari orang-orang Eropa terhadap Muhammad. Jadi nama Muhammad atau nama Nabi Muhammad itu diplesetkan oleh orang-orang Eropa yang waktu itu berperang dengan orang-orang Islam, diplesetkan menjadi Mahomet. Nah, kemudian dalam buku Levi itu diplesetkan lagi menjadi Baphomet. Jadi menurut saya nih, pemikiran saya pribadi, sosok Baphomet itu atau simbol satanik yang berkepala kambing itu dengan tanduk yang besar itu merupakan cara orang-orang Eropa pada waktu itu ya, untuk menggambarkan Nabi Muhammad yang dianggap sebagai musuh mereka. Jadi penggambaran yang dilakukan dalam semangat kebencian, karena benci kepada Islam, karena benci kepada Nabi Muhammad, mereka membuat penggambaran seperti itu. Kambing dengan tanduk, kepala kambing dengan tanduk besar, berjenggot kambingnya, kemudian memiliki payudara dan sebagainya. Ada di video ini gambarnya ya. Jadi menurut saya justru pemikiran yang buruk atau kegelapan pemikiran, kegelapan interpretasi, kejahatan terhadap sosok seorang manusia bernama Muhammad itu justru dilakukan oleh orang-orang Eropa, termasuk Levi ini. Jadi dia menjadikan gambar itu sebagai simbol dari kesesatan ya. Itu kan interpretasi yang sangat bertolak belakang dengan interpretasi orang Islam atau banyak orang lain ya, yang mengatakan atau menganggap bahwa Nabi Muhammad itu adalah sebuah nama atas seseorang, nama dari seseorang yang sangat mengagungkan kebaikan ya, kemuliaan. Jadi sangat berbeda penggambarannya. Nabi Muhammad yang begitu agung dan mulia menurut orang Islam digambarkan oleh Levi dengan bentuk yang seperti itu. Penggambaran yang cenderung tendensius dan ingin mencitrakan suatu keburukan atas seseorang, dalam hal ini atas Nabi Muhammad. Nah, lucunya atau anehnya atau ironisnya, gereja setan di Amerika kan menjadikan gambar Baphomet itu sebagai simbol gereja setan di Amerika. Nah, pihak gereja setan di Amerika itu anehnya pada tahun 2015 lalu itu membuat patung Baphomet ya, sangat mirip dengan penggambarannya si Levi tadi. Gereja setan di Amerika itu anehnya, ironisnya ingin menempatkan patung Baphomet yang mereka buat itu tahun 2015 itu di depan monumen
Ten Commandments. Jadi monumen 10 perintah Tuhan yang dahulu diturunkan kepada Nabi Musa. Jadi gereja setan ingin mendampingkan patung Baphomet. Dalam hal ini patung itu udah nggak sendiri lagi, ditambahi dengan ada anak kecil perempuan dan laki-laki yang tersenyum melihat Baphomet. Ya. Jadi patungnya itu ada 3 sosok Baphomet, anak kecil perempuan dan anak kecil laki-laki yang seperti mengagumi Baphomet. Ya. Ada di sini patungnya juga. Nah, patung Baphomet dan 2 anak kecil itu ingin didampingkan dengan patung Ten Commandments, 10 perintah Tuhan yang dulu diterima oleh Nabi Musa. Fakta bahwa gereja setan ingin menempatkan patung Baphomet berdekatan dengan monumen Ten Commandments, kita bisa memetik beberapa hal ya. Yang pertama, gereja setan ingin mensejajarkan simbol mereka dengan simbol lain yang dianggap oleh kebanyakan orang di dunia ini sebagai simbol yang baik. Ya kan? Ten Commandments kan oleh sebagian besar orang yang beragama samawi ya, kan dianggap sebagai hal yang bagus. Nah, sedangkan patung Baphomet kan tidak seperti itu. Belum dianggap sebagai hal yang baik belum dianggap sebagai simbol kebaikan oleh kebanyakan orang. Nah, gereja setan ingin mensejajarkan itu. Yang pertama. Yang kedua, gereja setan dengan cerdiknya ingin menyindir atau memberikan isyarat kepada publik bahwa pemikiran kami, pemikiran satanik juga layak untuk disejajarkan dengan pemikiran yang bukan satanik, pemikiran yang dianggap mulia oleh kebanyakan orang. Yang ketiga, ini yang ironis sebetulnya. Jadi gereja setan tuh ingin mengatakan bahwa secara tidak langsung ya, secara tersirat, bahwa Ten Commandments itu belum tentu mulia, belum tentu agung. Gitu. Ya, itu Ten Commandments hanyalah sebuah pemikiran yang setara dengan pemikiran satanik ya. Kan kalau orang-orang yang beragama samawi seperti Yahudi, kemudian Kristen dan Islam, itu kan menganggap bahwa 10 perintah Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Musa itu kan hal yang mulia. Itu dari Tuhan gitu ya. Sesuatu yang bukan pemikiran manusia. Nah, sedangkan pemikiran satanik yang disimbolkan oleh patung Baphomet itu kan tidak dianggap sebagai pemikiran ilahiyah gitu, seperti Ten Commandments kan. Nah, tapi gereja setan cerdik. Dia ingin mengisyaratkanlah kepada publik bahwa pemikiran kami, pemikiran kaum satanik ini setara dengan Ten Commandments yang dikatakan oleh agama-agama samawi sebagai pemikiran ilahiyah. Itu. Jadi di negara yang bebas berpendapat seperti Amerika, hal seperti itu mungkin dilakukan ya. Dan Lucien Greaves, pimpinan gereja setan di Amerika, mengatakan bahwa kami mendampingkan patung Baphomet dengan monumen Ten Commandments itu, mendekatkan gitu ya. Itu supaya ya, ini maksud pembelaan dia, dan juga mungkin kampanye dia untuk menyebarkan pahamnya dia bahwa kami ingin membudayakan toleransi di Amerika, bahwa sesuatu yang bertentangan, sesuatu yang dianggap bertentangan itu bisa didampingkan secara damai tanpa ada konflik. Jadi mereka mengajak kita untuk berpikir secara jernih aja, tenang, gak emosional gitu ya. Lu mau ikut gereja setan silakan, lu mau ikut yang lain silakan gitu, tanpa perlu berkonflik. Jadi berdampingan aja. Bukan itu menurut saya.
tujuan atau hal yang sebenarnya dimaksudkan oleh gereja setan dengan membangun patung Baphomet dan menempatkannya di dekat monumen Ten Commandments. Ada maksud lain dari gereja setan itu. Ya ini hanya sebuah sebuah hiburan ya, sebuah bahan diskusi ya. Ya ini masih era pandemi, kita banyak waktu untuk berbicara, ngobrol, ya, membaca dan sebagainya. Nah, semoga kita semua sehat selalu, itu yang penting. Nomor satu sehat ya. Baru kemudian yang lain-lain mengikuti. Karena kalau kita nggak sehat, yang lain nggak bisa bagus juga ya. Jadi nomor satu sehat. Makanya ya olahraga, kemudian berdiskusi, berpikir, membaca juga bagian dari upaya kita untuk menyehatkan pikiran dan juga tubuh kita. Oke, sampai sini dulu. Lain waktu kita jumpa lagi. Salam kebaikan.